Kita mulai diskusi, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti sudah diperiksa 11 jam, dicecar 18 pertanyaan, tapi Febri belum ditahan. Apa yang belum menguatkan penyidik untuk menahan Febri? Ya, baik. Ya, kita emang nggak tahu ya, yang tahu yang mereka melakukan pemeriksaan. Jadi, tapi kalau persyaratannya itu sebetulnya ada beberapa yang menurut saya sih bisa langsung ditahan. Karena sekarang memang KUHP kan baru ya di pasal tentang penahanan pasal 99 dan kemudian ketentuan bagaimana kapan seseorang itu bisa ditahan itu ada Pak di pasal 100 ada beberapa ayat. Itu kan misalnya ancaman 5 tahun ke atas, itu kan sudah jelas ya. Kemudian bisa ditahan kalau banyak hal ini dikatakan misalnya mengabaikan pemanggilan, memberikan informasi tidak sesuai fakta dalam pemeriksaan, misalnya seperti itu menghambat proses, berupaya melarikan diri. Nah, yang sekarang itu banyak dan sebagainya ya. Kalau dulu kan tidak. Kalau itu subjektivitas penyidik mengkhawatirkan dia melarikan diri, penyidik mengkhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melakukan lagi, mengkhawatirkan artinya yang dulu itu bersifat apa ya, walaupun subjektif tapi penyidik itu kan punya strategi, dia kan sudah tahu lah gelagat ini, itu kan penting. Kalau sekarang kan nggak tahu juga saya maksudnya pembuat undang-undang KUHP sekarang ini bagaimana ya maksudnya berkaitan dengan berupaya melarikan diri. Itu maksudnya apa? Melarikan diri dulu baru ditangkap. Kalau dulu kan tidak. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang begini bisa melarikan diri itu bisa gitu. Kalau sekarang tidak. Saya jadi curiga. Apakah KUHP ini memang dibuat berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan itu memang dibuat mudah sehingga memang dipersiapkan untuk kasus-kasus yang akan datang ya, karena ini jadi sulit ya, apalagi dengan berkaitan dengan penetapan tersangka dan kemudian penahanan itu kan ada menyampaikan fakta-fakta yang berbeda dalam pemeriksaan kan gitu ya, kita nggak tahu pemeriksaannya bagaimana karena memang itu tertutup ya, tetapi kan awalnya berkaitan dengan fakta saja tentang rumah di Sentul. Yang bersangkutan mengatakan rumah saya, tiba-tiba sekarang pengacara mengatakan bukan gitu. Dan pengacara lain mengatakan dikuasai oleh kliennya gitu ya, kliennya tersangka lain gitu. Ini kan sudah menunjukkan bahwa sepertinya lebih mudah kalau ditahan supaya informasi yang didapatkan itu sesuai dengan KUHP itu sendiri, hukum acara itu sendiri. Dan pada umumnya seperti ini, apakah ini juga akan nantinya menjadi presiden semua korupsi-korupsi yang besar-besar itu tidak ditahan gitu ya? Saya juga nggak tahu, kita tinggal lihat karena ini memang emang beda sekali. Saya dalam posisi tetap aneh ya, dari kepolisian dialihkan atau diserahkan ke kejaksaan, padahal salah satu tersangkanya adalah dari oknum kejaksaan. Itu kan bertentangan dengan nalar masyarakat ya. Nampaknya memang ada kayak pelecehan terhadap daya talar ya, kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat tentang rasa keadilan ini. Nah, ini yang membuat kadang ya saya juga bingung ya menjawabnya, kok jadi begini, kok sampai-sampai tadi disampaikan bahwa emas itu adalah 23 karat. Kemarin disampaikan memanggil ahli tentang emas itu berkaitan apakah ini palsu apa tidak seperti itu, tapi kan dulu enggak, Zara Prikar tidak, tahu nanti bupati yang Sukoharjo banyak kan yang punya emas, kok kelihatannya Pak kasus ini ada perlakuan yang berbeda, padahal prinsip hukum tidak begitu, equality before the law kan. Nanti Pak Yunus juga kan lama kata bilang kita 36 tahun di kampus gitu ya, jadi ini ada perbedaan perlakuan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan asas hukum yang mana menangkap bahkan adanya perbedaan konstitusi. perlakuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.